Ya, selamat pagi Bu Regina. Selamat pagi, Bapak. Ibu sedang apa sekarang? Saya sedang rongsok. Sedang rongsok ya. Ya, Pak. Sahabat-sahabat sekalian, Ibu Regina ini adalah seorang ibu rumah tangga, seorang pejuang yang luar biasa ya. Hanya bermodalkan pekerjaan sebagai pengumpul barang bekas atau dikenal dengan pemulung, tapi beliau ini mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya. Bahkan hal yang luar biasa adalah beliau mampu menyekolahkan anaknya sampai menjadi sarjana keperawatan. Ayo kita ikuti, kita dengarkan kira-kira kiat-kiat apa yang membuat ibu ini begitu luar biasa, begitu teguh menjalani pekerjaan ini. Bu Regina, Ya, Pak. Ibu menekuni pekerjaan ini dari kapan? 2014. Dari 2014 ya? Iya, Pak. Sebelumnya Ibu bekerja sebagai apa? Saya sebagai ibu rumah tangga. Tadinya saya waktu muda saya kerja di PT, tapi karena saya sudah tua, jadi sehari-harinya itu saya profesi sebagai tukang urut. Karena tukang urut sekarang udah banyak pendatang, apalagi COVID, pendatang baru itu kami selalu bertemu, katanya saya tukang urut, Bu. Saya bilang nggak apa-apa, kita masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri, ya nggak apa-apa lah. Jadi kena mijitnya itu sudah jarang. Saya melihat ini plastik-plastik bisa didaur ulang, ya saya kumpulkan. Kadang-kadang saya pergi mijit, mereka juga memberi plastik-plastik yang mereka kumpulkan itu. Ini Pak, Ibu bawa pulang. Ya, saya kumpulin, itulah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami hari-hari, dan saya bisa membantu anakku kuliah. Sekarang anakku sudah selesai kuliah S1 keperawatan. Ya. Maaf Bu, mungkin bisa lepaskan masker ya biar suaranya bisa kedengaran. Ya, jadi Bu Regina ini memang memulai menekuni pekerjaan sebagai pemulung itu dari tahun 2014. Sebelumnya beliau adalah pekerja di sebuah perusahaan. Lalu setelah pensiun, beliau menekuni pekerjaan yang namanya pijit ya, tukang pijit. Nah, bahkan itu dilakukan sampai sekarang ya Bu? Iya, sampai sekarang. Jadi beliau ini selain memijit, beliau juga memanfaatkan waktu luang saat pulang dari tempat pijit atau saat berangkat memijit itu untuk memungut sampah atau barang bekas, Yang kemudian di jalan kemudian dikumpulkan lalu dijual. Bu, kira-kira penghasilan, boleh tahu penghasilan memulung itu sebulan itu kira-kira berapa Bu? Kalau sebulan saya tidak memastikan karena saya cuma pengumpul kecil dan tidak punya modal. Kalau saya punya modal ya mungkin saya bisa beli barang-barang bekas, beli kardus. Cuman karena saya tidak punya modal, jadi penghasilan yang diperoleh oleh Bu Regina dari hasil memulung ini memang tidak terlalu besar ya. Tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau dibilang cukup juga, karena pekerjaan saya kan tidak terlalu fokus. Saya harus membagi waktu. Tapi kalau kemarin waktu Bapak masih hidup, lumayan. 1 bulan itu kami bisa dapat sekitar 2 juta atau 3 juta. Tapi karena sekarang saya sendiri harus membagi waktu untuk di dapur, untuk pergi mulung, untuk pergi pijit. Tapi karena sekarang pijit itu sudah jarang-jarang, kadang seminggu saya dapat 3 orang atau 4 orang. Dan waktu luang itulah saya
memanfaatkan untuk mulung. Kerja ini juga sendiri. Kalau ada yang bantu, misalkan kemarin ada bapak, ya lumayan. Bapak memasak di rumah, bapak bantu saya di rumah. Saya fokus ini. Jadi setiap bulan pada waktu bapak ada itu kami bisa 3 juta, 2 juta ya. Bagaimana penghasilan saya mulung aja kan. Waktu itu ada bapak juga bisa beli kerdus. Tapi sekarang ya saya tidak bisa beli kerdus karena tak ada modal toh ya Pak ya. Tapi bersyukur aja. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi Ibu Regina ini baru kehilangan suaminya 1 tahun yang lalu, ya Bu? Iya, tanggal 9 bulan Juli tahun 2020. Tanggal 9 bulan Juni tahun 2020. Juli tahun 2020. Ya. Kami turut berduka cita ya Bu ya. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu fokus mengumpulkan barang bekas, mungkin penghasilannya beda ya? Beda. Karena ini saya kan, ya seperti saya katakan tadi, karena tenaga satu kalau kita bagi sana bagi sini, ya tentu tidak bisa terjangkau. Jadi sedapatnya saja saya bisa mengumpulkan dan itulah saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Jikalau saya tidak punya uang, saya pinjam tetangga saya. Mereka bisa memberi saya. Karena saya ada harapan untuk saya bisa membayarnya, itulah saya mulung ini. Seandainya kalau saya tidak mulung, tidak bisa mengumpulkan barang bekas, tentu tetangga saya juga tidak mungkin memberi pinjam. Karena mereka bilang, dia sudah tidak ada kerja, apalagi dia sakit selama setahun, kakinya nggak bisa jalan. Bagaimana dia bisa membayar utang kita? Tapi puji Tuhan, tetanggaku pada baik-baik. Di saat bapak nggak ada, mereka datang memberikan aku sembako. Mereka ada juga yang datang memberi sedikit uang. Ini Bu, untuk Ibu. Mungkin mereka lihat, kok Ibu ini biasa jalan, ngambil sampah, kok sekarang ketika suaminya tidak ada, kok Ibu nggak kelihatan. Jadi mereka datang, ini Bu. Kadang mereka berbagi sedikit rezeki mereka, katanya ini ada sedikit rezeki Ibu, tolong diterima ya Bu. RT saya namanya Pak Dwi juga sering datang, Bu ini tolong diterima ya, ada rezeki nih. Saya bilang, Oke Bu, itu luar biasa sekali ya. Itu adalah berkat Tuhan ya. Iya, berkat Tuhan. Nah, jadi ada tetangga memperhatikan kita. Ada kebaikan orang-orang di sekitar kita, dan itu merupakan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bersyukur aja ya Pak ya. Harus bersyukur ya Bu ya. Ya, bersyukur, selalu bersyukur. Oke, yang berikut begini Bu. Dengan penghasilan dari memulung terus mijit yang tidak begitu besar, tapi pertanyaan pentingnya adalah begini, kok bisa Ibu bermimpi untuk menyekolahkan anak Ibu? Nah, itu karena satu kemauan anakku ingin sekolah perawat sejak dia SMP. Setamat SMP, Mama aku mau sekolah perawat, Ma. Nah, saya bilang, sekolah perawat itu kan mahal deh. Pokoknya kalau tidak sekolah perawat, saya tidak mau sekolah, Mama. Nah, dari situ saya mulai mikir, ya Bapak udah nggak ada kerja, saya juga udah tua. Pekerjaan memijit ini tidak seperti tahun 2006, 7, 8, 9 itu. Memang saya setiap hari, saya tidak berhenti mijit. Tapi kemari-marinya di tahun 2010 ke atas kan pendatang udah banyak. Setiap orang datang itu pasti bilang, aku tukang pijit Ibu. Saya bilang, nggak apa-apa, rezeki kita masing-masing, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi poinnya adalah bahwa karena kemauan anak Ibu begitu keras ya, sehingga Ibu pun harus terbawa dengan situasi itu. Iya. Jadi tantenya itu tadinya kerja di di Karolus. Dia juga namanya tamatan SPK, tentu gaji sedikit. Dia bilang, aduh gimana ya, dengan sekuat tenaga ya inilah saya harus gulung,
bagaimana caranya supaya bisa membantu. Akhirnya kami saling membantu. Anak juga tekun belajar. Sekarang dia sudah S1 keperawatan. Oh gitu ya. Jadi selain ibu berjuang melalui pekerjaan sebagai pemulung dan juga pijit, tapi ada juga pihak lain yang ikut membantu ya. Adik. Oh ya, dalam hal ini adalah ade dari Ibu Regina ya. Tantenya gitu ya. Iya, tantenya. Oke, itu luar biasa sekali ya. Ade dari bapak. Ada foto-foto wisuda atau apa yang mungkin bisa ditunjukkan sehingga ini Pak menjadi inspirasi ya buat sahabat-sahabat sekalian. Oh ya, ini kita perhatikan adalah foto wisuda dari anak Ibu Regina ya, yang sudah menyelesaikan studinya S1 keperawatan dan sekarang tinggal menunggu dipanggil untuk bekerja ya Bu. Hari Senin masuk. Hari Senin sudah masuk bekerja. Ya. Wah, di rumah sakit Eka. Puji Tuhan, luar biasa ya Bu ya. Makasih Tuhan. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, boleh simpan fotonya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau anak sudah selesai kuliah, apa Ibu masih ingin melanjutkan pekerjaan ini? Tentu, karena kami punya rumah juga boleh dikatakan tidak layak huni, ya kan? Masih banyak sekali kami harus membenahi rumah kami. Anak juga dia kuliah, kami masih banyak utang Pak. Tantenya juga banyak utang. Pokoknya kalau kami hitung gitu itu utang kami ada ratusan juta. Tapi kena sahabat, teman-teman, langganan pijit juga mereka ingin membantu kami, bilang, Ibu kami kasih pinjam, tapi nanti kalau anakmu kerja dulu, baru Ibu kembaliin duit kami ya. Mereka sampai sekarang belum nagih. Nanti tunggu kalau kami ada uang, baru kami pulangin. Itulah kebaikan kemurahan Tuhan. Oke, jadi artinya bahwa Ibu masih ingin terus melanjutkan pekerjaan ini. Dan tentunya Ibu membutuhkan modal ya? Iya. Kalau boleh tahu modalnya itu untuk apa Bu? Ya, untuk beli kardus, beli barang ronsok, karena banyak juga orang yang menjual ini ronsok. Ibu rumah tangga gitu ya? Mereka ngumpulin, ada yang ngumpulin setahun baru aku bisa bayar. Oh jadi kayak bank sampah gitu. Jadi mereka tiap hari ngumpulin, mereka datang, nih Bu, aku ada berapa kilo, terus saya timbang, saya catat sudah sekian kilo, nanti kalau Lebaran atau Natal baru mereka ambil duit mereka Bapak. Oh gitu ya. Jadi selain pendek kata, saya harus bermodal. Kalau saya tidak bermodal ya cuma gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gitu aja. Ya. Karena kita bergerak tanpa modal gitu. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi memang Ibu ini membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya memulung, karena memang sekarang itu banyak juga sampah-sampah itu dijual ya. Memang sebagian dibuang di jalan, di tempat sampah, tapi kebanyakan juga dijual sehingga membutuhkan modal untuk membelinya. Itu terutama kardus. Kardus itu kita kalau tidak punya modal ya kita kalah. Tidak ada orang buang kardus sembarangan. Gitu. Seperti agen-agen penjualan bahan sembako itu kan mereka ngumpulin baru jual ke kita. Nah, jadi kalau kita tidak punya modal yang kita tidak bisa beli, ya udah. Waktu dulu Bapak itu karena saya sering mijit, ngumpulin, saya pinjam modal, akhirnya kan Bapak pergi beli di warung-warung sembako. Satu bulan itu kami bisa jual 800 kilo, 500 kilo paling sedikit. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena tidak ada modal. Ya udah, saya bergerak ya dengan apa adanya Bapak. Oke ya Bu ya. Saya kira Ibu Regina ini luar biasa ya. Kiat-kiat, kesaksian, proses yang dilaluinya begitu luar biasa, dan ada banyak hal yang dialami ya. Tentu suka, duka ya. Kalau suka yaitu dalam kondisi seperti ini, tapi Bu Regina boleh berbahagia, boleh bangga karena salah satu anaknya bisa menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana keperawatan.
Dan sekarang beliau membutuhkan modal tambahan untuk pengembangan usahanya ini. Dan sampai sekarang memang beliau belum mendapatkan bantuan modal untuk usaha ini ya. Benar ya, Bu? Nah, Betul sekali. semoga dengan menyaksikan video ini banyak orang yang tergerak atau banyak lembaga yang tergerak untuk memberikan bantuan kepada usaha-usaha kecil seperti ini. Salah satunya Bu Regina ini. Bu Regina, Ya. sebagai kata penutup, mungkin Bu Regina bisa memberikan penguatan ya untuk saudara-saudari, sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini. Apalagi sekarang ini kita dalam situasi yang sulit ya. Pandemi, banyak sekali orang yang kena PHK, banyak sekali orang yang penghasilannya menurun. Kira-kira semangat apa yang harus mereka miliki? Ya kan tergantung orangnya Pak. Kalau saya ya apa saja yang saya melihat kalau itu bisa menghasilkan uang, artinya kita bisa memanfaatkan ya. Seperti saya sampai ini saya melihat ada peluang ini bisa untuk kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Ayo coba saya mulung kecil-kecil, saya simpan lama-lama ya ada uangku. Nah itu saya bersyukurnya di situ. Walaupun sampah tapi bermanfaat ya saya senang Bapak. Oke, terima kasih Bu Regina ya. Jadi pesan terakhirnya adalah bahwa kita harus bersyukur yang pertama, kemudian yang kedua adalah memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bu Regina, yaitu mengumpulkan barang bekas ya, membeli barang bekas, kemudian dibersihkan, dirapikan, lalu dijual kembali, dan itu bisa membantu untuk keberlangsungan hidupnya. Dan luar biasanya adalah beliau bisa menyekolahkan anaknya. Ya, mungkin begitu saja kisah dari Bu Regina. Kiranya kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi kita sekalian yang mendengarkan video ini. Salam sehat untuk kita semua.